Halo kawan-kawan, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rono Fitri Hasibuan AMD. Saya adalah salah satu peserta Latsar Angkatan 6 tahun 2022 kelompok 3 yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan BKD Kabupaten Nias. Pada kesempatan ini, saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP MPA yang dibawakan pada hari Rabu 13 Juli tahun 2022, tentang mata diklat analisis isu-isu kontemporer. Materi pelatihan analisis isu-isu kontemporer merupakan materi lanjutan dari materi wawasan kebangsaan, di mana dalam pelatihan ini kami diberi materi tentang isu-isu apa saja yang sedang hangat terjadi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dalam hal ini berkaitan dengan aktualisasi diri dalam konteks bela negara. Isu dapat diartikan sebagai kesenjangan antara harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Isu ini juga merupakan sebuah masalah yang belum memiliki solusi, sehingga diperlukan keputusan yang bijaksana untuk menanganinya. Ada banyak isu yang sedang diperbincangkan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dalam materi pelatihan mata diklat analisis isu kontemporer, kami diberikan beberapa contoh isu yang sedang hangat terjadi, di mana di antaranya yaitu yang pertama adalah korupsi, yang kedua narkoba, dan yang ketiga adalah paham radikalisme. Saya mengambil satu isu contoh untuk dianalisis. Dalam hal ini erat kaitannya dengan posisi saya sebagai seorang aparatur sipil negara di Balai Penyuluhan Pertanian. Isu yang saya analisis adalah isu korupsi, di mana korupsi merupakan suatu masalah yang bisa terjadi pada siapa saja dalam suatu organisasi atau kelompok manapun, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Korupsi tidak hanya dapat diartikan sebagai korupsi uang, namun banyak hal lainnya, misalnya korupsi waktu kerja sebagai seorang ASN. Contohnya, saya sebagai seorang ASN di lapangan, disiplin waktu bekerja merupakan hal yang paling utama. Pelayanan yang baik kepada masyarakat dapat dimulai dengan datang tepat waktu di lokasi kerja. Apabila seorang ASN datang terlambat di lokasi kerja, maka dapat diartikan sebagai korupsi di waktu bekerja. Korupsi waktu bekerja terjadi karena kurangnya loyalitas dan integritas kerja dalam diri seseorang ASN. Hal ini juga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat terganggu, sehingga pelayanan tidak akan menjadi maksimal. Akibatnya akan membuat masyarakat yang membutuhkan pelayanan segera mengeluh karena merasa dirugikan. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN, saya harus menegakkan kedisiplinan sebagaimana yang tertuang dalam Panca Prasitya Korps Pegawai Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang ASN tahun 2014 nomor 5 pasal 10, di mana ada 3 fungsi seorang ASN. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, dan yang kedua sebagai pelayanan publik, serta yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga kita mampu menjadi seorang ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikian review materi analisis isu-isu kontemporer dari saya. Sedikit perubahan dalam diri kita begitu sangat berarti untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.